Selamat pagi ya. Untuk UTS atas nama Khalid Musdar, saya belum terima ya. Barusan saya cek, nggak nemu. Iya Bu, maaf Bu. Oh ya, dikirimin ya, tolong. Kalau untuk Dimas sudah ada. Oke, kalau gitu kita Baik langsung mulai Bu. aja. Pertemuan 9 ya. Sebentar. Oke, jadi kalau di minggu ke-9 itu kita pelajari tentang Artificial Neural Network. Jadi ini sama ya, algoritma pembelajaran mesin lainnya yang digunakan juga. Jadi, atau nama lainnya bisa disebut jaringan saraf tiruan. Jadi ini algoritmanya diusahakan untuk bekerja seperti jaringan saraf otak manusia. Jadi ada neuron yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, terus mereka bekerja untuk memproses informasi, dan tujuan utamanya adalah untuk menjadikan komputer itu memiliki kemampuan kognitif seperti otak manusia. Jadi bisa memiliki kemampuan problem solving atau pemecahan masalah dan melakukan proses pembelajaran. Jadi yang dilakukan oleh neural network, kalau kita lihat pada gambar, di gambar yang kiri atau yang atas ya, gambar pertama itu ada tiga input yang masuk ke dalam, gambar yang bawah ya, ada tiga input yang masuk ke dalam neuron. Itu adalah X0, X1, dan X2. Nah, setiap input tersebut akan dikalikan dengan variabel yang disebut weight, beban, W0, W1, W2 ya. Setelah itu ketiganya dijumlahkan. Setiap koneksi neuron yang diwakili oleh X0, X1, X2 ini memiliki beban masing-masing atau weight masing-masing. Dan nilainya bisa berubah saat proses learning sampai model yang dihasilkan oleh si artificial neural network ini mendekati target output yang kita inginkan. Setelah itu, kita tambahkan bias di dalam penjumlahan data tersebut. Nilai bias itu tidak datang dari input layer. Bias itu seperti intercept kalau dalam persamaan linear. Jadi kita tambahkan untuk mengatur agar hasil perhitungan lebih akurat. Setelah kita jumlahkan semua plus bias, maka neuron akan dimasukkan ke sebuah fungsi yang disebut activation function. Activation function ini mengatur apakah neuron tersebut aktif atau tidak. Jadi kalau misalkan sudah tidak aktif, kita bisa keluarkan outputnya. Kalau dia misalkan masih aktif, dia bisa berjalan sampai mendapatkan output yang kita inginkan. Jadi kurang lebih seperti ini cara kerjanya dari artificial neural network, di mana semua neuron saling terhubung satu sama lain, kemudian ada input dikalikan dengan beban, kemudian ditambahkan dengan bias, kemudian menghasilkan output yang diinginkan. Next. Nah, di sini kita ada beberapa layer dalam artificial neural network. Yang pertama adalah input layer. Jadi ini adalah lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem untuk diproses pada layer selanjutnya. Kemudian ada hidden layer, ada lapisan antara input layer dan output layer, di mana ada kalau tadi ada input pembobot atau weight. Kemudian ada prosedur untuk activation function dilakukan di sini. Yang terakhir adalah lapisan terakhir yaitu output layer, yaitu lapisan yang menghasilkan output ke sistem. Ada beberapa algoritma yang digunakan untuk artificial neural network. Yang pertama adalah backpropagation, itu adalah algoritma pembelajaran yang digunakan neural network pada metode supervised learning. Kemudian ada delta learning rule. Delta learning rule ini algoritma yang digunakan juga pada metode supervised learning, di mana perubahan dari weight diperoleh dari hasil perkalian antara input, error, dan learning rate. Kemudian ada forward propagation. Ini adalah algoritma di mana outputnya akan dipropagasi pada satu arah dari input ke output. Ada hub learning rule, algoritma yang digunakan untuk supervised learning banyak dipakai untuk perceptron.
Kemudian ada simulated annealing. Ini untuk tipe feedback. Untuk activation function ada beberapa. Dia adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan threshold ya. Jadi kita bisa menentukan threshold atau menentukan batas. Jadi kenapa namanya activation function itu karena kalau output ini bisa kita pakai jika dia sudah melampaui batas yang kita tentukan. Jadi di sini contohnya pakai identity function. Identity function itu adalah fungsi yang mengembalikan nilai yang sama dengan input yang diberikan. Terus ada binary step. Binary step function itu fungsi yang mengembalikan nilai 1 jika inputnya lebih besar dari 0, mengembalikan nilai 0 jika inputnya lebih kecil dari 0 gitu. Jadi kalau di binary step function, outputnya nilainya 0 atau 1. Seperti namanya binary ya. Kemudian ada sigmoid. Sigmoid itu untuk dikenal juga dengan istilah logistik ya, logistik function. Ini akan memberikan nilai rentang dari 0 sampai 1. Kemudian ada rectified linear unit atau ReLU, disingkat ReLU. ReLU ini, ReLU function, dia bisa diinisiasi secara random dan bisa hanya mengaktifasi 50% dari hidden layer. Kemudian ada leaky rectified linear unit. Dia juga merupakan ReLU, tapi dia memperbolehkan nilai positif saat unit tidak aktif. Kemudian ada softmax function. Softmax function ini bisa disebut juga softmax regression, juga salah satu dari bentuk logistik regression. Inputnya dinormalisasi terlebih dahulu ke dalam distribusi probabilitas. Jadi ada banyak lagi activation function lain yang bisa dipakai di luar sana. Kemudian ada tipe-tipe neural network. Itu ada feed forward dan feedback. Feed forward itu tipe neural network di mana neuron pada satu layer hanya bisa berkoneksi dengan neuron pada layer yang berbeda. Jadi ini adalah neural network yang paling sederhana, input masuk satu arah, tidak saling, dia hanya bisa berkoneksi dengan layer yang berbeda ya, tidak saling berkoneksi pada layer yang sama. Contoh dari feed forward neural network itu adalah perceptron, single layer maupun multi layer, radia basis function. Kemudian ada feedback ya. Nah, kalau di feed forward ini ada single layer perceptron, dia adalah neural network yang paling sederhana, hanya memiliki single layer output. Input data masuk ke output melalui serangkaian pembobot atau weight. Terus kita juga bisa menggunakan activation function seperti delta running lure yang bisa menghitung error yang dihasilkan oleh output layer dengan nilai sebenarnya. Untuk kita gunakan untuk memperbaiki nilai pembobotnya ya, atau bias. Jadi single layer perceptron ini banyak digunakan untuk permasalahan yang bersifat linear. Artinya batas-batas output itu sudah didefinisikan dengan jelas, hanya memiliki dua kemungkinan. Contohnya untuk operasi logik sederhana seperti AND atau OR. Jadi kalau AND itu 1 AND 1 hasilnya 1 seperti itu ya. 1 AND 0 hasilnya 0. Kemudian ada multi-layer perceptron. Ini lebih banyak melibatkan layer yang saling terhubung, sama tapi feed forward. Jadi hanya terhubung pada semua layer, semua neuron di layer selanjutnya. Bisa menggunakan activation function seperti sigmoid maupun binary juga bisa. Jadi di sini multi-layer perceptron itu bisa digunakan untuk operasi logik yang lebih kompleks dibanding single layer. Misalnya kalau single layer hanya untuk menyelesaikan AND dan OR, maka multi-layer bisa untuk menyelesaikan AND XOR, misalnya seperti itu.
Kemudian ada radial basis function. Radial basis function ini adalah menggunakan radial basis function sebagai activation function yang bisa dipakai untuk permasalahan seperti time series prediction atau klasifikasi seperti itu. Jadi modelnya sama di mana ada input dimasukkan pada hidden layer dan outputnya adalah kombinasi linear dari semua output yang ada di hidden layer. Sedangkan kalau yang feedback itu tipe neural network di mana neuron pada satu layer bisa berkoneksi dengan neuron-neuron di layer lainnya. Dan juga di layer yang sama. Jadi tidak hanya ke layer lain, tapi bisa juga di layer yang sama. Seperti itu. Next. Sekarang ada tugas selain tipe-tipe neural tadi, masih banyak tipe-tipe neural network lain seperti yang disebutkan di sini ya, higher order network, polynomial learning network, dan lain-lain. Ini mana yang termasuk dalam tipe feedback neural network. Oke, mungkin saya akan sambil absen ya. Jadi silahkan didiskusikan terlebih dahulu.